Di sebuah malam yang hening, langit tampak luas dan penuh misteri. Angin malam menyusup lembut, membawa ketenangan yang terasa menyelinap hingga ke dalam dada. Di saat seperti itulah, para sahabat biasa duduk mendekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyimak setiap sabda beliau seolah menyerap cahaya dari langit. Salah satu sahabat yang paling lembut hatinya, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu malam menundukkan kepalanya. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata, Rasulullah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Suasana pun hening. Semua pasang mata menatap, semua telinga bersiap mendengar. Hai anak cucu Adam. Suara Rasulullah menyampaikan firman itu dengan kelembutan, namun mengguncang hati. Malulah kepadaku ketika engkau hendak bermaksiat. Malulah. Karena jika engkau mampu merasa malu kepadaku di dunia, maka aku akan merasa malu menyiksamu di hari pelaporan amal. Betapa lembutnya seruan ini. Betapa kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Seolah-olah, Allah tidak sedang menghardik, tapi merangkul, memanggil dengan cinta, mengajak kembali kepadanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan firman-Nya, Wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu dengan kemuliaan yang bahkan aku berikan kepada para nabi. Bayangkan, seorang hamba yang kotor oleh dosa, bisa dimuliakan seperti para nabi, hanya dengan taubat yang jujur? Suasana malam itu kian dalam. Wajah para sahabat mulai basah oleh air mata. Dan Rasulullah terus menyampaikan, Hai anak Adam, jangan kau palingkan hatimu jauh dariku. Jika kau berpaling, maka aku pun akan berpaling darimu. Aku akan menghinakanmu, dan tak akan menolongmu. Tapi jika engkau kembali, aku akan menyambutmu dengan pintu yang selalu terbuka. Dan kemudian datanglah firman yang menggetarkan. Jika engkau datang kepadaku membawa amal kebaikan sebanyak penduduk bumi sekalipun, aku tak akan menerimanya, sampai engkau membenarkan janjiku dan ancamanku. Janjinya akan surga, dan ancamannya akan neraka. Bukan sekadar kata-kata, tapi kepastian dari Sang Maha menepati. Dan akhirnya, wahai anak Adam, akulah yang memberi rizki. Engkau adalah yang menerima. Maka jangan sekali-kali kau tinggalkan ketaatan kepadaku hanya karena mengejar rizki, karena jika itu kau lakukan, maka yang kau temui hanyalah siksaku. Selesai firman itu disampaikan, suasana sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Itu adalah keheningan yang dipenuhi rasa tunduk, rasa ingin kembali. Rasulullah menutup sabdanya. Wahai manusia, jagalah 5 pesan ini karena Allah. Maka niscaya, surga akan menjadi bagianmu. Dan malam itu, langit seolah memeluk bumi. 5 panggilan dari langit turun, mengetuk hati manusia. Bukan dengan ancaman kosong, tapi dengan cinta yang begitu dalam, dari Rabb yang Maha menyayangi hambanya. Di suatu tempat yang jauh dari keramaian manusia, di hamparan laut yang luas dan dalam, Allah menulis satu takdir yang tak tertandingi oleh logika siapapun. Hari itu, seekor burung hijau kecil terbang tinggi di langit, sayapnya mengepak lemah melawan angin laut. Burung ini tampak lelah, perutnya kosong, dan paruhnya kering. Ia telah terbang jauh, mencari sebutir rizki untuk mengisi perutnya. Tapi lautan yang terbentang luas di bawahnya tampak sunyi, tak ada tanda-tanda makanan. Tapi burung itu tak tahu. Di kedalaman laut yang gelap, seekor ikan besar sedang berenang dengan anggun. Ia baru saja memangsa ikan-ikan kecil, menggigit, menelan, seperti biasa. Namun Allah punya rencana. Seekor ikan kecil yang ia telan tadi ternyata meninggalkan sepotong daging kecil yang terselip di antara gigi-giginya. Daging itu tidak ikut tertelan. Ia tersangkut, dan membuat si ikan besar merasa tidak nyaman. Ikan itu mencoba menggoyang-goyangkan tubuhnya, tapi rasa sakitnya tetap terasa. Ia pun naik ke permukaan air, membuka mulutnya lebar-lebar, berharap air laut bisa membilas gigi-giginya. Saat itulah, burung hijau kecil melihatnya. Matanya menatap mulut yang menganga, dan tanpa ragu ia menuki ke arah mulut ikan besar. Seakan ia tahu, ada sesuatu yang menunggunya di sana. Ia masuk ke dalam mulut ikan itu, mematuki dan memakan potongan daging ikan kecil yang menyangkut di gigi sang ikan besar. Dan, ajaibnya, 2 anak panah yang tertancap di tubuh burung hijau, satu di punggung, satu di bawah perutnya,
membuat tubuhnya seperti tertahan di antara rahang ikan besar. Sehingga ikan besar itu tak mampu menelannya. Burung itu makan, kenyang, lalu terbang keluar dari mulut ikan, kembali ke langit. Dan ikan besar itu pun merasa lega. Ia kembali ke kedalaman laut, tenang, istirahat. Tak tahu bahwa barusan ia menjadi bagian dari takdir rizki makhluk lain. Allah telah menuliskan rizki burung itu di antara gigi-gigi ikan yang lapar. Dan menuliskan kesembuhan bagi ikan itu lewat seekor burung kecil yang lapar. Dua makhluk yang tak pernah saling kenal, tak pernah membuat janji, tapi saling menjadi jalan bagi satu sama lain. Lalu, bagaimana mungkin seorang manusia yang telah dimuliakan oleh Allah dengan akal dan hati masih merasa khawatir akan rizkinya? Apakah Allah akan meninggalkan manusia setelah ia tak pernah meninggalkan burung di udara atau ikan di lautan? Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ziyad. Ia tidak miskin, juga tidak kaya. Ia memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih. Tapi seperti kebanyakan manusia lainnya, hatinya rapuh ketika berhadapan dengan urusan dunia. Ziyad adalah seorang pedagang. Ia menjual kain di pasar setiap pagi dan mengandalkan penghasilannya untuk menghidupi ibunya yang sudah tua. Ia dikenal jujur, meski kadang-kadang ia terpaksa melebihkan harga jika dagangan tak laku sejak pagi. Suatu hari, datanglah seorang teman lama menawarkan kerjasama. Ziyad, kau bisa dapat untung 2 kali lipat, bahkan lebih. Tak perlu susah payah ke pasar tiap hari, katanya sambil menepuk bahu Ziyad. Cukup kau bantu aku menjual barang-barang ini. Tak usah tanya dari mana asalnya. Ziyad terdiam. Ia tahu, ini bukan dagangan yang halal. Tapi tawarannya menggiurkan. Dengan hasil yang dijanjikan, ia bisa memperbaiki rumah ibunya, membeli obat terbaik, dan mungkin menikahi perempuan yang selama ini ia pendam rasa padanya. Dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik. Ini cuma sekali, setelah itu kau bisa tobat. Allah Maha Pengampun, bukan? Hari itu, Ziyad pulang membawa keranjang dagangan haram. Tapi malamnya, ia tak bisa tidur. Wajah ibunya yang sedang berdoa di bilik kamar terasa seperti menegurnya. Dan dalam mimpinya, ia melihat seekor burung hijau terbang rendah, masuk ke mulut ikan besar, lalu terdiam di sana, tak bisa keluar. Burung itu menatapnya, seolah meminta tolong. Ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya sesak. Tiba-tiba ia teringat sabda Rasulullah yang pernah ia dengar saat masih muda. Wahai anak Adam, jangan tinggalkan ketaatan kepadaku karena rizkimu. Karena jika kau lakukan itu, kau akan mendapat bagian dari siksaku. Ziyad pun bangkit. Ia ambil keranjang dagangan itu, dan pagi-pagi buta, ia serahkan kembali kepada temannya. Ia menolak tawaran itu, dan kembali ke pasar dengan tangan kosong. Tapi anehnya, hari itu, seseorang dari kota lain datang, membeli hampir semua kain yang masih tersisa di tokonya. Pembelinya tak menawar, bahkan membayar lebih dari harga biasa. Dan di sore harinya, Ziyad mendengar kabar bahwa barang dagangan haram yang ditawarkan temannya itu sedang dicari aparat pasar karena kasus penipuan. Ziyad menunduk di masjid kecil di pasar. Ia menangis, bukan karena untung yang banyak, tapi karena Allah menyelamatkan imannya, bahkan ketika ia sempat goyah. Di kota yang sama, namun jauh dari hiruk-pikuk pasar, tinggal seorang lelaki bernama Umar bin Sahal. Ia adalah orang yang cerdas, berbakat, dan memiliki banyak peluang untuk sukses. Namun sejak muda, Umar selalu mengandalkan kecerdikannya semata, dan perlahan, ia mulai memalingkan hatinya dari sang pemberi segala. Awalnya Umar hanyalah seorang penulis. Ia menulis untuk majalah-majalah kecil. Tapi lama-kelamaan, ia mulai menulis apapun yang laku dijual. Ia mulai menulis cerita yang menggoda syahwat, opini yang menyesatkan pembaca, bahkan fitnah terhadap orang-orang soleh. Selama dibayar mahal, ia terima. Saat ditanya oleh teman-temannya, Umar hanya tersenyum. Aku hanya menulis. Rezekiku ada di tangan mereka yang membayar. Kalau aku menulis kebenaran tapi tak dibaca, apa gunanya? Ia tertawa. Tapi tak tahu bahwa hatinya sedang retak, pelan-pelan. Suatu malam, dalam tidurnya yang gelisah, Umar bermimpi berada di tengah gurun. Matahari membakar kepala,
Angin panas meniup pasir ke wajahnya. Ia berteriak minta tolong, namun tak seorang pun menjawab. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara lembut namun penuh wibawa. Wahai anak Adam, jangan palingkan hatimu dariku, karena jika kau palingkan hatimu, aku akan hinakanmu, dan aku tidak akan menolongmu. Umar terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya menggigil. Suara dalam mimpinya masih menggema. Ia menatap langit-langit kamarnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Ia mulai bertanya dalam hati, untuk siapa sebenarnya aku hidup? Kepada siapa aku bergantung? Hari itu Umar memutuskan berhenti menulis untuk media yang tak jelas arah dan nilainya. Ia kehilangan sebagian besar penghasilannya. Namun hatinya justru mulai terasa ringan. Damai. Tenang. Ia mulai belajar kembali tentang agama. Tentang tauhid. Tentang kalimat yang sering ia lupakan, La ilaha illallah. Bahwa tak ada tempat menggantungkan harap, kecuali hanya kepada Allah. Dan sungguh, saat ia kembali menggantungkan hatinya kepada langit, Allah memberinya jalan-jalan rezeki yang tak pernah ia duga. Buku pertamanya tentang perjalanan tobatnya meledak di pasaran. Ia tak perlu menjual dusta, karena kebenaran sudah cukup menyentuh hati pembaca. Di sebuah desa terpencil yang sejuk dan hijau, tinggal seorang lelaki tua bernama Abdurrahman. Seumur hidupnya, ia dikenal sebagai orang yang rajin beramal. Pagi-pagi ia ke masjid, siang ia berpuasa sunnah, malamnya dihabiskan dengan qiyamul lail. Di rumahnya, ada rak penuh catatan amal yang ia buat sendiri, berisi sedekah harian, bacaan Quran, dan jadwal ibadah lain yang ia catat rapi. Lihat, katanya suatu hari kepada seorang pemuda yang sedang belajar darinya. Aku sudah menumpuk amal seperti gunung. Allah pasti akan memuliakanku di akhirat kelak. Pemuda itu mengangguk, tapi hatinya ragu. Ia pernah mendengar satu hadis yang membuatnya gelisah, namun tak berani menyanggah orang sepuh seperti Abdurrahman. Hadis itu berkata, "Wahai anak Adam, meskipun kamu datang kepadaku dengan membawa kebaikan sebanyak penduduk bumi, aku tidak akan menerimanya sampai kamu membenarkan janji dan ancamanku." Waktu terus berlalu. Hingga suatu malam, Abdurrahman mengalami sakit keras. Ia jatuh lemah di atas sajadahnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di padang mahsyar. Ribuan catatan amal dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah. Abdurrahman menunduk, yakin bahwa ia akan disambut mulia. Namun tiba-tiba, terdengar suara keras menggema. "Wahai Abdurrahman, engkau banyak beramal, tapi engkau tak pernah menganggap serius janji dan ancamanku. Engkau beramal karena kebiasaan, bukan karena cinta atau takut kepadaku." Abdurrahman gemetar. Ia melihat catatan amalnya menjadi debu yang beterbangan. Ia berteriak, tapi suaranya tak terdengar. Ia menangis, namun air matanya kering. Ia pun terbangun. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Subuh masih jauh, namun ia segera berwudu dan menengadah ke langit. "Ya Allah, selama ini aku hanya mengejar pahala, tapi hatiku lupa menggantungkan harapan hanya kepada MU. Aku takut neraka, tapi tak takut engkau. Aku ingin surga, tapi tak rindu wajah MU." Malam itu, Abdurrahman mulai kembali ke titik awal. Ia mulai menyebut nama Allah bukan hanya dalam wirid, tapi juga dalam tangis, dalam ketakutan yang tulus, dan dalam cinta yang dalam. Ia belajar satu hal yang mahal, bahwa janji Allah pasti benar. Ancamannya juga pasti benar. Dan tak cukup hanya membawa amal, jika hati tidak tunduk dan percaya sepenuhnya padanya. Suatu pagi di pesisir Laut Merah, seorang nelayan tua bernama Hakam duduk sendirian di atas perahunya yang reot. Hari itu, laut tampak tenang. Tak ada angin, tak ada ikan yang terlihat. Dan yang lebih menyakitkan, sudah 3 hari Hakam tak membawa pulang hasil apapun. Anak-anaknya di rumah menangis kelaparan. Istrinya hanya bisa menghibur mereka dengan doa. Sementara Hakam mulai ragu pada apa yang ia yakini selama ini. Ia menatap langit dan bergumam, "Ya Allah, Engkau yang maha memberi rizki. Tapi di mana rizkiku hari ini?" Di tengah lamunan, seekor burung hijau terbang melintasi langit. Ia kecil, namun bulunya cerah dan mencolok. Burung itu menyambar udara, lalu berputar-putar di atas permukaan laut,
seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, seekor ikan besar muncul dari dalam air, membuka mulutnya lebar-lebar. Hakam terkejut, mengira burung itu akan dimangsa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Burung itu masuk ke dalam mulut ikan besar. Tapi anehnya, ikan itu tidak menggigit. Ia justru diam. Beberapa saat kemudian, burung itu keluar dengan tenang dan kembali terbang ke langit. Hakam menggosok matanya. Apa yang barusan kulihat? Beberapa nelayan tua di desa pernah menceritakan kisah yang sama. Bahwa Allah menciptakan burung kecil yang hidup dari daging yang tersangkut di antara gigi-gigi ikan besar. Dan bahwa Allah menancapkan 2 anak panah pada punggung dan perut burung itu, agar ketika ia masuk ke mulut ikan, sang ikan tak mampu menelannya. Rizki burung itu, gumam Hakam, disimpan Allah di tempat yang paling mustahil, di dalam mulut pemangsa. Air mata menetes di pipinya. Ia pun bersujud di atas perahu. Ya Allah, aku hampir berputus asa dari rahmat MU. Padahal Engkau telah bersumpah, tidak satu pun makhluk hidup di bumi melainkan Engkaulah yang menjamin rizkinya. Hari itu, sebelum matahari tergelincir, jala Hakam penuh dengan ikan yang gemuk-gemuk. Ia pulang dengan senyuman, membawa makanan dan harapan untuk keluarganya. Ia tahu bahwa rizki bukan milik siapa-siapa. Bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terlambat. Dan bahwa yang meninggalkan ketaatan karena takut tak mendapatkan rizki, justru bisa jadi disiksa karenanya. Malam itu, langit di atas kota Madinah begitu bersih. Bintang-bintang berkelip seperti lampu-lampu yang dipasang untuk menyambut perayaan. Di sudut Masjid Nabawi, seorang pemuda dari Yaman duduk bersimpuh, memegang mushaf dan menyandarkan diri ke tiang masjid. Namanya Ziyad. Sejak kecil, ia diasuh oleh seorang ulama tua yang mengajarinya satu hal yang selalu ditanamkan dalam-dalam. Jagalah 5 nasihat ini karena Allah, maka surga akan menjadi milikmu. Nasihat itu bukan sekadar petuah, tapi wasiat dari langit. Wasiat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tuhannya langsung. Dan Ziyad, kini, hendak menghafalkannya dengan hati, bukan sekadar lisan. Ia mengulang satu persatu. Pertama, hai anak Adam, malulah kepadaku saat kamu bermaksiat. Maka aku akan malu kepadamu di hari penghitungan dan tak akan menyiksamu. Ziyad menangis. Ia ingat malam-malam yang ia habiskan dengan dosa-dosa kecil yang tak disadari. Tapi Allah, Dia Maha Pemalu untuk menyiksa hamba yang tahu malu kepadanya. Kedua, wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti para nabi. Ziyad merasa jiwanya ringan. Betapa dekatnya surga dengan orang yang kembali, betapa Allah tak butuh waktu lama untuk mengangkat derajat orang yang menyesal. Ketiga, jangan palingkan hatimu dariku. Jika kau lakukan, aku akan menghinakanmu dan tak akan menolongmu. Ziyad teringat sahabatnya yang dulu hafal banyak ayat, tapi perlahan hilang semangatnya karena terbuai dunia. Ia takut hatinya berpaling tanpa ia sadari. Ia pun menunduk, menggenggam mushaf erat-erat, seolah memeluk Allah lewat ayatnya. Keempat, jika kau datang membawa amal kebaikan sebanyak penduduk bumi, aku tidak akan menerimanya sebelum engkau percaya pada janji dan ancamanku. Ziyad sadar, amal bukan sekadar angka, tapi tentang kepercayaan. Tentang yakin kepada Allah, bukan sekadar pada amal itu sendiri. Kelima, wahai anak Adam, akulah yang memberi rizki. Maka jangan tinggalkan ketaatan karena mengejar rizki. Jika engkau melakukannya, maka siksaku akan tetap padamu. Ziyad menutup mushaf. Hatinya gemetar. Ia tahu banyak orang yang rela meninggalkan sholat demi lembur, yang menunda ketaatan demi urusan dunia. Tapi Allah sudah menjamin semuanya. Takkan satupun makhluk hidup dilupakannya. Ziyad berdiri. Ia menyandarkan nasihat-nasihat itu dalam hidupnya. Ia ingin menjaganya karena Allah. Bukan karena takut, bukan karena ingin balasan, tapi karena cinta. Dan ia percaya, jika 5 pesan itu dijaga dengan jujur dan tulus, maka Allah, dengan kemuliaannya, akan berkata, tetap bagimu surga.